Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rosila. Saya mahasiswa dari Universitas Negeri Yogyakarta, program studi pendidikan bahasa Inggris. Saya ingin menjelaskan sedikit materi yang telah saya pelajari di mata kuliah Psikologi Pendidikan, dan saya juga akan memberikan inovasi untuk pendidikan di Indonesia yang berkaitan dengan materi yang telah saya pelajari. Oke, langsung saja. Tetapi sebelumnya, saya ingin memberikan penjelasan mengenai apa itu psikologi pendidikan dan arti penting mempelajari psikologi pendidikan. Psikologi pendidikan adalah cabang dari ilmu psikologi yang mengkhususkan diri pada cara memahami pengajaran dan pembelajaran dalam lingkungan pendidikan. Dan arti penting mempelajari psikologi pendidikan adalah yang pertama, untuk mengetahui perkembangan manusia. Ketika mempelajari ilmu psikologi, kita akan banyak menemukan materi yang isinya membahas masalah yang berkaitan dengan perkembangan manusia, khususnya perkembangan pada anak sekolah. Yang kedua, untuk menghindari penilaian subjektif. Seorang yang mempelajari psikologi pendidikan, khususnya seorang pengajar, maka akan tahu bagaimana menilai bahwa siswa memiliki kelebihan dan kelemahannya masing-masing. Karena terkadang, ketika melakukan penilaian, seorang pengajar bisa menjadi subjektif hanya dengan melihat dari sikap yang ditonjolkan, ataupun hanya dengan melihat dari nilai hasil pelajaran saja, tanpa memandang faktor lainnya. Dan yang ketiga, memberikan evaluasi hasil pembelajaran. Dengan mempelajari psikologi pendidikan, diharapkan agar pendidik mampu memberikan penilaian dan evaluasi hasil pembelajaran kepada seorang siswa. Yang keempat, mengantisipasi kesulitan. Seorang pengajar pasti mengalami kesulitan dalam mengantisipasi kesulitan belajar yang dialami oleh siswanya. Maka, dengan mempelajari psikologi pendidikan, seorang pengajar akan tahu faktor yang menyebabkan kesulitan tersebut. Dan yang terakhir, membantu menyelesaikan masalah. Psikologi pendidikan bukan fokus pada pelajar saja, namun juga fokus pada pemecahan masalah, baik dari guru maupun siswa. Dengan mempelajari psikologi pendidikan, maka seseorang diajarkan untuk berpikir secara efektif dan bisa mencari solusi untuk menyelesaikan suatu masalah. Oke, seperti yang sudah saya katakan di awal video, saya ingin menjelaskan mengenai sedikit materi yang sudah saya pelajari di mata kuliah Psikologi Pendidikan. Materi yang pertama yaitu perkembangan anak. Fase perkembangan anak dimulai dari umur 1 atau 2 tahun sampai 10 sampai 12 tahun. Fase ini dikelompokkan lagi menjadi dua, yaitu fase anak kecil antara 1 sampai 6 tahun dan fase anak besar antara 6 sampai 12 tahun. Adapun pola perkembangan pada anak usia dini yaitu yang pertama, perkembangan fisik. Perkembangan fisik pada anak bergerak dari tangkapan umum menuju ke tangkapan khusus. Perkembangan berlangsung secara berkesinambungan, dan perkembangan ini harus dilalui anak dari waktu ke waktu. Dan yang kedua, ciri fisik pada anak. Pada masa perkembangannya, seorang anak sangatlah aktif dan mereka melakukan kegiatan semau mereka sendiri. Pada masa perkembangannya, anak membutuhkan istirahat yang cukup karena mereka melakukan banyak aktivitas dan mereka membutuhkan energi yang cukup banyak. Kekuatan jari tangan pada anak yang dalam masa perkembangan masih terbilang lemah. Oleh karena itu, mereka belum mampu melakukan aktivitas yang rumit seperti mengikat sepatu dan sebagainya. Dalam masa ini, anak-anak juga mengalami perkembangan kognitif. Artinya, mereka menggunakan kemampuan berpikir, belajar, dan mengingat dengan menggunakan otak. Selanjutnya, materi yang kedua yaitu remaja dan perkembangannya. Remaja adalah masa peralihan manusia dari anak-anak menuju dewasa yang berjalan antara 11 tahun sampai 21 tahun.
Masa remaja adalah masa yang penting untuk diberi perhatian, karena pada masa ini, seorang anak manusia berproses untuk mencari jati dirinya, menuju ke satu tingkat yang lebih tinggi, yaitu masa dewasa. Bila proses pembentukan ini tidak berjalan baik, maka akan mempengaruhi perkembangan seorang remaja ke depannya. Adapun perubahan yang terjadi pada perkembangan remaja yaitu yang pertama, fisik dan perilaku psikomotorik, seperti berat badan dan tumbuhnya ciri-ciri sekunder pada fisik. Yang kedua, bahasa dan perilaku kognitif, seperti penggunaan bahasa sandi dalam proses berpikir. Yang ketiga, perilaku sosial, moralitas, dan religius, seperti adanya ketergantungan pada yang lain, penghayatan kehidupan agama, dan adanya keinginan bebas yang kuat. Masa remaja sering menjadi masa kekhawatiran bagi orang tua dan pendidik. Namun, setiap orang diarahkan untuk tidak melihat masa remaja sebagai sebuah masa yang buruk atau suram dalam hidup, melainkan sebagai satu proses yang normal dalam hidup manusia. Selanjutnya adalah materi yang ketiga, perbedaan individu. Perbedaan individu dapat dilihat dari dua segi, yaitu segi horizontal dan segi vertikal. Yang dimaksud dengan segi horizontal adalah setiap individu berbeda dengan individu lainnya dalam aspek mental. Contohnya, tingkat kecerdasan, kemampuan, emosi, ingatan, dan sebagainya. Sedangkan segi vertikal yaitu tidak ada dua individu yang sama dalam aspek jasmani. Contohnya, ukuran, kekuatan, dan daya tahan tubuh. Dan juga ada dua faktor yang membedakan setiap individu, yaitu faktor bawaan atau genetik dan faktor lingkungan. Adapun macam-macam perkembangan individu ada 4, yaitu inteligensi atau problem solving, keahlian untuk memecahkan masalah. Yang kedua, kepribadian, sistem psikofisik yang menentukan ciri dan tingkah laku. Yang ketiga, temperamen, yaitu gaya perilaku seseorang dan cara karakteristik merespon. Dan yang keempat, gaya belajar, pola perilaku yang spesifik dalam menerima informasi, mengembangkan kemampuan baru, dan proses menyimpan informasi dan keterampilan baru. Dan yang selanjutnya yaitu teori behavioristik. Teori behavioristik merupakan teori belajar yang sangat menekankan perilaku atau tingkah laku yang dapat diamati. Ada beberapa ciri dari teori ini, yaitu yang pertama, mengutamakan unsur-unsur atau bagian-bagian kecil. Yang kedua, bersifat mekanistis. Yang ketiga, menekankan peranan lingkungan. Yang keempat, mementingkan pembentukan reaksi atau respons. Dan yang terakhir, menekankan pentingnya latihan. Menurut teori behavioristik, belajar merupakan perubahan yang dialami siswa dalam hal kemampuannya untuk bertingkah laku dengan cara yang baru sebagai hasil interaksi antara stimulus dan respons. Gagasan utama dalam aliran behavioristik ini adalah bahwa untuk memahami tingkah laku manusia diperlukan pendekatan yang objektif, mekanistik, dan materialistik, sehingga perubahan tingkah laku pada diri seseorang dapat dilakukan melalui upaya pengondisian. Aplikasi teori behavioristik terhadap pembelajaran siswa. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam menerapkan teori behavioristik adalah yang pertama, mementingkan pengaruh lingkungan. Yang kedua, mementingkan peranan reaksi. Yang ketiga, mengutamakan mekanisme terbentuknya hasil belajar melalui prosedur stimulus respon. Yang keempat, mengutamakan peranan kemampuan yang sudah terbentuk sebelumnya. Yang kelima, mementingkan pembentukan kebiasaan melalui latihan dan pengulangan. Jadi, pada intinya, teori ini guru menggunakan paradigma behaviorisme dengan menyusun bahan pembelajaran dalam bentuk yang sudah siap, sehingga tujuan pembelajaran dapat tercapai. Guru tidak banyak memberikan ceramah, namun instruksi singkat yang diikuti contoh-contoh baik dilakukan sendiri atau melalui simulasi. Hasil yang diharapkan dari pencapaian penerapan teori behavioristik ini adalah terbentuknya suatu perilaku yang diinginkan.
Yang selanjutnya yaitu teori belajar kognitif. Kognitif berasal dari bahasa Inggris kognitif yang mempunyai arti pengertian atau mengerti. Arti secara luas bahwa cognition adalah perolehan pengetahuan, penataan, dan penggunaannya. Ada juga yang mengartikan bahwa kognitif sebagai kemampuan untuk mengembangkan rasional atau akar. Sedangkan pengertian belajar menurut teori kognitif yaitu perubahan persepsi dan pemahaman yang tidak selalu berbentuk tingkah laku yang dapat diamati dan diukur. Pengertian ini dapat diartikan bahwa setiap orang telah memiliki kemampuan dan pengalaman yang telah tertata dalam bentuk struktur kognitif yang dimilikinya. Yang selanjutnya yaitu teori belajar humanistik. Teori belajar humanistik adalah proses memanusiakan manusia yang mana dalam proses pembelajarannya melibatkan aspek pikiran dan perasaan. Teori humanistik mengajarkan bahwa tujuan belajar adalah untuk memanusiakan manusia. Tujuan utama dari teori pembelajaran humanistik adalah membantu siswa untuk mengembangkan dirinya, agar mereka mengenal diri mereka sendiri sebagai manusia unik dan membantu dalam mewujudkan potensi-potensi yang ada dalam diri mereka. Tujuan pembelajaran lebih mengarah ke proses belajarnya daripada hasil belajar. Proses umum yang dilalui adalah 1. Merumuskan tujuan belajar yang jelas. Yang kedua, mengusahakan partisipasi aktif siswa. Yang ketiga, mendorong siswa untuk mengembangkan diri. Yang keempat, mendorong siswa untuk peka, berpikir kritis, memakai proses pembelajaran secara mandiri. Yang kelima, siswa didorong untuk bebas mengungkapkan pendapat. Yang keenam, guru menerima siswa apa adanya, berusaha memahami jalan pikiran siswa. Yang ketujuh, memberikan kesempatan murid untuk maju sesuai kecepatannya. Yang kedelapan, memberikan evaluasi secara individual berdasarkan perolehan prestasi siswa. Kelebihan dari adanya teori belajar humanistik antara lain: 1. Mengedepankan sikap demokratis. 2. Peran aktif peserta didik. Yang ketiga, mempererat hubungan antara peserta didik, guru, maupun lingkungan sekitar. Adapun kekurangan yang dapat ditimbulkan dari adanya teori belajar humanistik adalah: yang pertama, pemahaman yang kurang dapat menghambat proses pembelajaran. Yang kedua, adanya kebebasan yang diberikan akan memicu penyalahgunaan. Yang ketiga, pemikiran yang tidak berpusat. Yang selanjutnya yaitu teori belajar Ki Hajar Dewantara. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan merupakan salah satu usaha pokok untuk memberikan nilai-nilai kebatinan yang ada dalam hidup rakyat, yang berkebudayaan kepada tiap-tiap turunan baru. Tidak hanya berupa pemeliharaan, akan tetapi juga dengan maksud memajukan serta memperkembangkan kebudayaan, menuju ke arah keseluruhan hidup kemanusiaan. Kebudayaan yang dimaksud adalah kebudayaan bangsa sendiri, mulai dari taman indria. Anak-anak diajarkan untuk membuat pekerjaan tangan, misalnya topi, wayang bungkus, ketupat, atau barang-barang hiasan dengan bahan dari rumput atau lidi, bunga, dan sebagainya. Hal ini dimaksudkan agar anak jangan sampai hidup terpisah dengan masyarakatnya. Teori pembelajaran Ki Hajar Dewantara, yaitu metode Among. Among berarti membimbing anak dengan penuh kecintaan dan mendahulukan kepentingan sang anak. Konsep dari pembelajaran metode Among antara lain berbunyi: yang pertama, ing ngarsa sung tulada, berarti guru sebagai pemimpin berdiri di depan dan harus mampu memberikan teladan kepada anak didiknya. Yang kedua, ing madya mangun karsa, yang berarti bahwa seorang pemimpin atau pendidik ketika berada di tengah harus mampu membangkitkan semangat, berswakarsa, dan berkreasi pada anak didik. Yang ketiga, tutwuri handayani, yang berarti bahwa seorang pemimpin atau pendidik berada di belakang, mengikuti dan mengarahkan anak didik agar berani berjalan di depan dan sanggup bertanggung jawab. Sistem pendidikan yang digagas oleh Ki Hajar Dewantara merupakan sebuah pola pendidikan yang berusaha menyambungkan kembali benang merah kejayaan Indonesia pada masa lampau.
sehingga harkat dan martabat bangsa kita kembali terangkat. Perumusan sistem pembelajaran ini berusaha menekankan pada aspek keluhuran budaya dan keseimbangan manusia dalam daya cipta, rasa, dan karsa. Kita diajarkan untuk tidak memaksakan kehendak dan membatasi pertumbuhan potensi anak yang diakui berbeda-beda setiap individunya. Materi yang berikutnya yaitu lingkungan belajar. Menurut Certain, seorang ahli psikologi dari Amerika, lingkungan dapat dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, lingkungan alam atau luar. Lingkungan alam atau lingkungan luar adalah segala sesuatu yang sifatnya alamiah, seperti sumber daya alam, tumbuh-tumbuhan dan hewan, sungai, iklim, suhu, dan sebagainya. Lingkungan alam sifatnya relatif menetap. Oleh karena itu, jenis lingkungan ini akan lebih mudah dikenal dan dipelajari oleh anak. Yang kedua adalah lingkungan dalam. Lingkungan dalam adalah segala sesuatu yang termasuk lingkungan luar atau alam. Akan tetapi, makanan yang sudah dalam perut kita katakan berada antara eksternal dan internal lingkungan kita. Dan yang terakhir yaitu lingkungan sosial atau masyarakat. Selain lingkungan alam, jenis lingkungan yang lain yang kaya akan informasi bagi anak usia dini yaitu lingkungan sosial. Ada beberapa aspek dalam lingkungan belajar yang dilalui oleh siswa. Yang pertama, lingkungan keluarga, yang kedua lingkungan sekolah, dan yang ketiga lingkungan masyarakat. Materi yang berikutnya itu motivasi belajar. Motivasi adalah sebuah dorongan dari dalam diri seseorang yang menyebabkan seseorang bertingkah laku untuk melakukan suatu hal yang sesuai dengan dorongan atau keinginan tersebut. Penerapan motivasi dalam pendidikan dan pembelajaran. Sebelum proses pendidikan dan pembelajaran. Sebelum proses pendidikan berlangsung, pendidik perlu mengajukan beberapa pertanyaan yang bertujuan untuk mengetahui motivasi siswa terhadap proses pembelajaran yang akan dijalaninya. Hasil dari jawaban tersebut menjadi pedoman bagi pendidik dalam mendesain berbagai lingkungan belajar, strategi dan kegiatan belajar yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Yang kedua, selama proses pendidikan dan pembelajaran berlangsung. Selama proses pendidikan berlangsung, seorang pendidik dapat menjaga kestabilan semangat dan emosi siswa selama pendidikan berlangsung. Yang ketiga, akhir proses pendidikan dan pembelajaran. Pendidik perlu menunjukkan kesalahan-kesalahan yang dilakukan siswa, sebab-sebab kesalahan tersebut, dan menyediakan program remedial bagi siswa yang membutuhkan perbaikan dalam proses belajar yang mereka inginkan. Yang berikutnya yaitu evaluasi belajar. Evaluasi pembelajaran adalah proses pengukuran dan penilaian terhadap suatu pembelajaran di mana seorang pendidik mengukur atau menilai peserta didik dengan menggunakan alat tes. Evaluasi tidak hanya fokus dengan hasil belajar siswa, tetapi juga mengevaluasi program penjelasannya. Adapun tujuan evaluasi pembelajaran adalah, yang pertama, untuk merangsang kegiatan peserta didik dalam menempuh program pendidikan. Yang kedua, untuk mencari dan menemukan faktor-faktor penyebab keberhasilan dan ketidakberhasilan peserta didik dalam mengikuti program pendidikan, sehingga dapat dicari dan ditemukan jalan keluarnya. Adapun fungsi evaluasi pembelajaran, yang pertama bagi siswa, yang kedua bagi guru, dan yang ketiga bagi lembaga pendidikan. Bagi siswa, fungsinya adalah mengetahui tingkat kemajuan belajar seorang siswa, membantu memberikan dorongan belajar atau motivasi, dan memberikan pengalaman dalam belajar bagi siswa tersebut. Bagi guru menyeleksi siswa dan mempersiapkan keberhasilan siswa, mengetahui faktor penyebab seseorang siswa belajar dan memberi bimbingan, memberikan pedoman belajar seorang siswa, mengetahui ketetapan model pengajaran. Yang ketiga, bagi lembaga pendidikan. Bagi lembaga pendidikan berfungsi untuk mempertahankan standar dan mutu pendidikan, berfungsi menilai ketepatan kurikulum yang diaplikasikan, dan menilai kemajuan satu sekolah atau lembaga pendidikan yang aktif memberikan kontribusi. Adapun prinsip evaluasi pembelajaran ada 6, yaitu yang pertama komprehensif atau menyeluruh, yang kedua berkesinambungan, yang ketiga objektif, yang keempat valid, yang kelima praktis, dan yang keenam kooperatif. Materi yang terakhir yaitu diagnosis kesulitan belajar. Diagnosis adalah penentuan jenis masalah atau kelainan atau ketidakmampuan dengan meneliti latar belakang penyebabnya atau dengan cara menganalisis gejala-gejala yang tampak. Dan kesulitan belajar adalah
suatu gejala yang tampak pada peserta didik yang ditandai dengan adanya prestasi belajar yang rendah atau di bawah normal yang telah ditetapkan. Ciri-ciri anak yang mengalami kesulitan belajar yaitu yang pertama, menunjukkan adanya hasil belajar yang rendah. Yang kedua, hasil yang dicapai tidak sesuai dengan usaha yang dilakukan. Yang ketiga, lambat dalam melakukan tugas-tugas kegiatan belajar. Yang keempat, menunjukkan sikap-sikap yang kurang wajar. Yang kelima, menunjukkan perilaku yang berkelainan. Dan yang terakhir, menunjukkan gejala emosional yang kurang wajar. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi kesulitan belajar, ada faktor internal dan faktor eksternal. Yang pertama itu faktor psikologis. Faktor psikologis dikategorikan menjadi dua, yaitu motivasi dan minat. Yang kedua, faktor kesehatan dikategorikan menjadi dua, yaitu fisiologis dan kebiasaan belajar. Yang ketiga, faktor orang tua, yaitu dukungan dan materi atau ekonomi. Dan yang keempat, lingkungan sekolah, yaitu penggunaan metode oleh guru dan penggunaan alat atau media. Dan yang terakhir, lingkungan masyarakat, media massa, dan pergaulan atau teman bermain. Berdasarkan materi yang sudah saya jelaskan sebelumnya, saya akan memberikan 3 inovasi untuk pendidikan di Indonesia. Yang pertama yaitu meningkatkan program literasi, di mana murid mulai dari sekolah dasar telah diajak untuk menyukai perpustakaan. Buat mereka bisa nyaman berjam-jam duduk di perpustakaan sambil melihat dan membaca buku-buku yang jumlahnya ratusan judul. Jadi, dengan adanya buku yang jumlahnya ratusan judul tersebut, akan membuat murid atau anak yang sedang berada di situ merasa penasaran, dan akhirnya mereka akan mencoba membuka dan membaca buku tersebut. Hal ini berkaitan dengan materi yang sudah saya jelaskan sebelumnya, yaitu mengenai perkembangan anak. Pada masa perkembangannya, seorang anak akan mempunyai rasa penasaran yang cukup tinggi, dan pada masa ini, mereka juga akan mencoba menggunakan kemampuan mereka untuk berpikir, belajar, dan mengingat dengan menggunakan otak mereka. Jadi, jika sudah dikenalkan dengan program literasi dari sejak dini, seorang anak pastinya akan selalu mengingat dan menanamkan budaya literasi untuk kehidupan mereka ke depannya. Yang kedua yaitu mendorong murid untuk mempublikasikan hasil karyanya. Misalnya, saat berada di sekolah dasar, murid-murid diperintahkan untuk menggambar, menulis, sesuai dengan kemampuan mereka. Dan di bangku sekolah menengah pertama, mereka diperintahkan untuk menyanyi atau bahkan melukis. Dan ketika di bangku SMA, murid diperintahkan untuk praktek menyanyi dan praktek menari. Sehingga, hasil dari karya mereka itulah yang bisa dipublikasikan kepada halayak ramai. Hal ini berkaitan dengan materi di atas, yaitu motivasi belajar. Kenapa seperti itu? Jadi, dengan mempublikasikan hasil dari karya mereka, mereka akan merasa bangga dan termotivasi untuk melakukan hal-hal tersebut secara terus-menerus. Dan hal ini sudah diterapkan di sistem pendidikan di Selandia Baru. Dan yang ketiga, mempersingkat waktu belajar di dalam kelas. Alangkah baiknya jika waktu belajar dalam kelas dipersingkat atau dikurangkan. Jadi, setelah belajar bisa dilanjutkan dengan kegiatan ekstrakurikuler atau kegiatan praktek tambahan lainnya, seperti olahraga ataupun kegiatan kesenian, atau bahkan kegiatan keagamaan. Kenapa begitu? Pada materi perbedaan individu, seperti yang sudah dijelaskan di atas, bahwa setiap individu mempunyai kemampuan berpikir, belajar, dan mengingat yang berbeda-beda. Jadi, tidak semua anak dan tidak semua murid bisa menerima pelajaran teori dalam waktu lama. Nah, itulah sekilas penjelasan dan materi yang sudah saya pelajari. Mohon maaf jika ada kesalahan, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.